Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Astri, Bu Sakti, Bu Sekti. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran tema 1, subtema 2. Hidup rukun dengan teman bermain. Tetap semangat ya, meskipun kita belajar dari rumah. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu 1. Menunjukkan contoh pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila dengan teman bermain. 2. Melakukan gerakan tangan, kaki, dan kepala dalam tari. 3. Menyebutkan cerita, percakapan, atau lagu yang berisi ajakan. 4. Membandingkan bilangan dengan kalimat pembanding dan simbol. Udin menghias sepeda di rumah Edo. Perhatikan gambar berikut anak-anak. Gambar-gambar tersebut belum urut. Sekarang, anak-anak urutkan gambar-gambar tersebut agar menjadi sebuah cerita. Manakah gambar yang pertama? Ya, yang ini Udin mengetuk pintu rumah itu. Selanjutnya, ya, yang ini mereka menghias sepeda bersama. Selanjutnya gambar ketiga. Ya, yang ini Udin pamit pulang karena harus beribadah dan Edo mengizinkan Udin pulang. Dan gambar yang terakhir, Udin dan Edo akan melanjutkan menghias sepeda esok hari. Dari gambar tersebut bisa kita buat cerita. Udin ke rumah Edo. Ia mengetuk pintu rumah Edo. Edo menyambutnya. Udin dan Edo menghias sepeda bersama. Setelah menghias sepeda, Udin akan pulang karena hari sudah sore. Udin harus beribadah. Edo pun mengizinkan Udin untuk pulang. Dan mereka akan melanjutkan menghias sepeda esok hari. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memperhatikan cerita gambar di atas. Apakah Edo marah ketika Udin pamit pulang untuk melakukan ibadah? Udin tidak marah, malah Udin mengizinkan. Nomor 2. Gambar manakah yang menunjukkan Edo memberikan kesempatan kepada Udin untuk beribadah? Ya, gambar yang keempat. Nomor 3. Apa yang dikatakan Edo setelah Udin pamit pulang? Akan melanjutkan menghias sepedanya esok hari. Nomor 4. Apa kesimpulan cerita bergambar tersebut? Kesimpulan dari cerita bergambar tersebut ialah, walaupun saat bermain ada teman kalian izin untuk beribadah, kalian harus memberikan izin dan memberikan kesempatan kepada teman kalian untuk beribadah. Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Meskipun sedang asik bermain, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah. Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. Kalau sila pertama menunjukkan Udin tidak lupa kewajibannya beribadah. Kalau sila kedua menunjukkan sikap mereka yang selalu mau membantu. Di lapangan, teman-teman Udin sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Nah, anak-anak tahu permainan apa ini ya? Ya, mereka sedang bermain layang-layang.
gambar gerakan-gerakan anak bermain tersebut. Pertama, ada gerakan bermain dengan tangan. Contohnya ketika menarik layang-layang. Kedua, ada gerakan bermain dengan kaki. Contohnya ketika kita melangkah. Ketiga, gerakan bermain dengan kepala. Contohnya ketika menengok ke kanan dan ke kiri. Nah, gerakan bermain dengan tangan, kaki, dan kepala dapat dijadikan sebuah tarian. Karena dalam tarian kita menggunakan tubuh kita untuk melakukan gerakan. Jadi, tarian itu bisa dibuat dari kegiatan kita sehari-hari termasuk saat kita bermain. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Biasanya akan diadakan pentas seni. Dalam acara pentas seni, Siti dan teman-teman akan menari. Mereka bersemangat mempersiapkan tarian. Inilah tarian yang akan ditampilkan Siti. Gerakan ini adalah gerakan tari koordinasi antara kepala, tangan, dan kaki. Kepala menoleh ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Tangan satu ditekuk dan satu diluruskan secara bergantian. Kaki melangkah disilang secara bergantian. Gerakan tari koordinasi antara tangan dan kaki. Kedua telapak tangan membuka dan tangan lurus ke bawah. Kaki bergeser secara menutup, jempol bertemu jempol, lalu membuka. Ani memperhatikan Siti berlatih menari. Ia ingin ikut menari. Apa yang sebaiknya dilakukan Siti? Seharusnya Siti mengajak Lani untuk ikut berlatih menari. Pernahkah kalian mengajak teman kalian? Misalnya, mengajak mengerjakan tugas atau mengajak bermain. Siti mengajak Lani untuk ikut menari. Siti mengatakan agar Lani mau menari di depan teman-teman. Hai Lani, ayo ikut latihan menari bersama teman-teman. Tapi aku malu, Siti. Tidak apa-apa Lani, kita sama-sama belajar. Baiklah Siti, terima kasih. Dari percakapan Siti dan Lani, manakah yang termasuk kalimat ajakan? Ya, ayo ikut latihan menari bersama teman-teman. Kalian masih ingat kan apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan biasanya ada kata ayo, mari, yuk. Jika kita menulis kalimat ajakan harus diakhiri dengan tanda seru. Kita akan mencoba membuat kalimat ajakan dari gambar berikut. Kalimat yang cocok untuk gambar di atas adalah Udin, ayo kita bermain bola di lapangan. Di lapangan juga ada Made dan Benny yang sedang bermain kelereng. Kelereng Made ada 115, kelereng Benny ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Perhatikan puluhannya, 10 kurang dari 20. Kubus yang lebih banyak adalah 20. Jadi kelereng Made lebih sedikit dari kelereng Benny. Berilah tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Kita lihat, kelompok yang pertama ada 2 kubus ratusan, 3 kubus puluhan, dan ada 2 kubus satuan. Jika dijumlahkan 232. Kita lihat kelompok yang kedua, ada 1 kubus ratusan, 4 kubus puluhan, dan ada 6 kubus satuan.
jika dijumlahkan 146. Lalu kita bandingkan mana kelompok yang lebih banyak. Ya, kelompok yang lebih banyak adalah kelompok kubus yang depan, karena kubus ratusan yang depan ada 2, sedangkan kubus ratusan yang belakang hanya ada 1. Membandingkan bilangan. Bilangan dapat dibandingkan dengan kata kurang dari, lebih dari, sama dengan. Bilangan juga dapat dibandingkan dengan simbol. Simbol pada nomor 1 menunjukkan bilangan kurang dari. Simbol pada nomor 2 menunjukkan bilangan lebih dari. Dan simbol pada nomor 3 menunjukkan bilangan sama dengan. Untuk membandingkan bilangan, kita lihat angka ratusan, lalu puluhan dan satuan. Perhatikan contoh berikut. 568. Angka ratusannya adalah angka 5. 421, angka ratusannya adalah angka 4. Karena angka 5 lebih dari 4, maka kalimat pembandingnya adalah 568 lebih dari 421. Atau bisa dituliskan dengan simbol seperti pada tampilan berikut. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Menunjukkan contoh pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila dengan teman bermain. 2. Melakukan gerak tangan, kaki, dan kepala dalam tarian. 3. Menyebutkan cerita, percakapan, atau lagu yang berisi ajakan. 4. Membandingkan bilangan menggunakan kalimat pembanding dan juga simbol. Ya, itu tadi materi pembelajaran hari ini. Apabila dalam penyampaian materi Bu Astri, Bu Sekti, dan Bu Septi masih banyak melakukan kesalahan, mohon maaf ya.